Jumpa lagi Jagat Review TV. Nah, kali ini kita mau membawakan rekomendasi yang ternyata udah lama direncanakan, kelupaan di shoot. Ya, Apa itu? Dan ini adalah rekomendasi tablet. Banyak banget yang udah nanyain. Dan kali ini akan kita shoot untuk tablet di bawah 10 juta rupiah. Oke, rekomendasi tablet. Tahun ini banyak ya, Banyak banget dibanding tahun kemarin sih. ya, tablet barunya banyak bermunculan, tapi tablet lama yang muncul pun, yang udah rilis lama pun Tetap menarik. tetap menarik. Iya. Nah, kenapa kok rekomendasi ini ujung-ujungnya bawain bukan kayak biasanya Mas Deddy dan Chris? Ya, karena kebetulan Om Deddy dan Bang Krisnya itu sudah cuti saat video ini dibuat. Jadinya agak beda nih informasinya. Dan kali ini kita shoot bareng dengan anak-anak baru. Mungkin mau kenalan dulu sih. Iya, kenalin diri dulu. Jadi mana? Dari Oh, sini oke. deh. Saya dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Robin Syah Ali Wafa. Saya anak baru di Jagat sejak Juni 2025. Ya barengan semua kan? Iya, benar sih. Itu udah diwakilin sama Robin ya. Terima kenal kasih, deh. infonya sangat berguna Next, sekali. Next. Halo, nama saya Muhammad Hasfi Fahlevi, panggil aja Hasfi. Saya bareng dengan Robin juga masuknya kemarin. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Zaki Alwan. Ya, sama seangkatan juga dengan teman-teman juga. Jadi Robin, Hasfi, Zaki. Ya. Oke, kita cek ya gimana mereka kompaknya. Ya. Jadi sebelum kita mulai, Disclaimer dulu. rekomendasi tablet di bawah harga 10 juta. Ya. Kita gabungin ya dalam satu video. Walaupun opsinya memang nggak sebanyak smartphone, tapi tetap kalau liatin isinya sih banyak sih. Banyak ini, banyak banget. Nah, tablet ini apa sih yang perlu dipertimbangkan waktu milih? Yang pertama, tentukan budgetnya dulu berapa, rentang harga berapa sampai berapanya. Lalu pilih ini yang penting banget juga, OS-nya mau Android atau mau iPad OS. Karena nggak semua tablet itu OS-nya sama kan. Iya. Kemudian untuk ini sesuai dengan kegunaannya, software kerja apa yang akan kalian pakai saat menggunakan tablet ini. Nggak murni buat kerja juga sih, kadang software Iya. hiburan apa juga kan. Ya, Tapi kalau editing. hiburan mungkin lebih nggak masalah ya. Mau iPad OS atau mau Android. Benar. Terus konektivitasnya, apakah butuhnya seluler atau WiFi only cukup? Terus ukuran layar, kualitas layar, support stylus atau enggak, support keyboard case, lalu yang terakhir SoC, RAM, dan storage-nya. Jadi pertanyaan ke diri kita sendiri sebenarnya banyak ya sebelum milih tablet ini. Pertimbangannya sekali. lumayan Nah, banyak. Tapi kalau kalian udah bisa jawab seperti itu, ya mungkin kayak SoC nggak perlu tahu apa gitu ya. Iya. Tapi yang paling penting memang satu ini sih. Makanya kita untuk rekomendasi ini kita klasifikasikannya berdasarkan harga. Betul. Ya, jangan sampai tiba-tiba pengennya yang gini tapi dananya nggak cukup gitu kan. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang harganya paling terjangkau mungkin. Boleh. Ya Yang mungkin pertama, siapa ada dari kalian yang membawakan? Oke, saya dulu. Oke. Yang pertama ada Honorpad X7. Dia harganya ada di 1,4 sampai 1,5 jutaan. Dia menariknya OS-nya sudah pakai Android 15 ya. Jadi udah cukup Kekinian kekinian ya. ya. Lalu konektivitas dia masih Wi-Fi only tapi nggak masalah 1 jutaan. Betul, wajar. Lalu spesifikasi layarnya dia ukurannya 8,7 inci HD+, dia pakai panel IPS, terus refresh rate-nya 90 Hz. Untuk aspek rasio dia di 5:3. Untuk dukungan keyboard dan stylus tidak ada ya, tapi harganya masih 1 jutaan ya, wajar lah. Lalu SoC-nya dia pakai Snapdragon 680 dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Baterai 7020 mAh dengan dukungan charging di 10 watt. Oke. itu yang pertama ya. Jadi Pak, Honorpad X7. Ya. Hal yang perlu diperhatikannya apa nih? Hal yang perlu diperhatikan itu ada di konektivitasnya yang masih Wi-Fi only. Tapi ingat lagi ya, harganya di 1 jutaan. Jadi ini masih bisa dimaklumi lah. Lalu dukungan chargingnya di 10 watt. Jadi teoritis ya hasil chargingnya nggak bisa yang cepet-cepet banget gitu. Kelebihannya, performanya cukup mumpuni lah untuk kelas harga 1 jutaan. Dia pakai Snapdragon 680 soalnya. Lalu ukurannya ringkas. Ingat kan 8,7 inci. Jadi
udah tergolong ringkas lah untuk dibawa kemana-mana. Meskipun belum ada kejelasan terkait update OS, setidaknya OS-nya sudah start di Android 15. Jadi udah lumayan kekinian lah. Ya, ini buat di kelas harganya 1,4 sampai 1,5 jutaan terbilang menarik sih memang. Iya sih. Nah, ringkas mau dibawa jadi gampang. Wi-Fi only ya sudah lah ya. Masa sudah, nggak masalah. bisa pakai tethering dari smartphone kan biasanya pakai gitu kan normal. Dan Honor nih baru datang di tahun 2025 ini. Iya. Tapi ini produk yang terjangkaunya menarik sih. Semoga yang kedepannya muncul juga bisa menarik-menarik juga nih. Semoga. Oke, nextnya yang kedua ada apa dan siapa yang mau ngasih tahu kita? Saya Oke, sudah. next itu ada Redmi Pad 2. Oh iya. Wih, barang lumayan Barangnya rame udah ada. nih. Iya. Barangnya ada di sini tuh. Iya. Oke, ini harganya di 1,9 jutaan, mepet 2 juta, tapi masih under 2 juta ya. Iya. OS-nya ini juga udah Android 15 dengan skin HyperOS 2, UI HyperOS 2. skin. Untuk konektivitasnya sama kayak Honor Pad X7, dia Wi-Fi only. Untuk spesifikasi layarnya ini dia lebih gede ya. Dia 11 inci, resolusinya 2,5K, IPS, refresh rate-nya 90 Hz. Untuk aspek rasionya dia 16:10. Oke, kalau untuk hasil tes itu kita kan smart tes yang ini. Ya. Buat yang pengen tahu hasil tes brightness sama color gamutnya bisa dilihat di ini ya. Oke, untuk stylus dan keyboard case dia tidak disertakan dalam paket penjualan. Tapi bisa. Bisa, Oke. tapi memang nggak disertakan aja di paket penjualan. Terus dia kita ke SoC-nya dia pakai MediaTek Helio G100 Ultra. Lalu untuk RAM-nya ini 4 GB dengan storage internal 128 GB. Baterainya 9000 mAh, dukungan chargingnya sampai 18 watt. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikannya apa aja kira-kira nih? Nah, ini dia konektivitasnya Wi-Fi only juga, jadi belum support koneksi seluler. Lalu di sini juga walaupun dia support stylus, tapi nggak ada tempat buat taruh stylusnya kalau kita pakai stylus. Oh, jadi stylusnya disimpan di case gitu ya biasanya ya? Ya. Lalu chargingnya juga kira pas pengujian itu kurang cepat rasanya. Tapi ya untuk harga di bawah 2 juta kayaknya masih oke lah ya. Oke lah. Untuk kelebihannya apa aja nih? Ini performanya lumayan menarik sih di kelas harganya. Untuk di bawah 2 G100 juta, ya? G100 Di 100 kencang sih. kencang. sih. Dan juga dia layarnya gede, resolusinya tinggi, refresh rate juga 90 Hz ya. Di bawah 2 juta Di bawah dapat 2 juta. 2,5K resolusinya. 2,5K. Baterainya juga awet dan dia juga udah start dari Android 15. Oh iya, ini juga dapat janji update OS 2 kali dan security patch 3 tahun. Duh, lumayan. Lumayan. Lumayan ya. Dan juga dia ya itu tadi udah support stylus pen. Oke, itu tadi Redmi Pad 2 harganya 1,99 ya. Ya. Udah paling atas, udah habis untuk range harga di bawah 2 juta atau masih ada lagi? Masih ada satu lagi, masih ada Advan V8. Masih ada lagi di bawah 2 Oh, juta. masih. Masih, ini harganya juga sama 1,9 jutaan. Apa tuh? Oh. Dari Advan V8. Ini brand lokal. Brand lokal. Bedanya sama yang sebelum-sebelumnya kan udah Android 15, yang ini startnya Android 14. Oh. Konektivitasnya tapi udah pakai seluler, 4G sama Wi-Fi juga Wih, bisa. mantap. Oh, nice. Di bawah 2 juta koneksi seluler. Udah seluler. Jangan salah, dulu banyak loh sebenarnya. Oh. Tapi entah kenapa yang kelihatan menarik di sini makin dikit. Oh gitu. Dan trennya salah malah satunya ke- ini aja ya yang masuk Iya. di list kita. Ya. Terus untuk spesifikasi layarnya ini lebih kecil ya, di 8,4 inci. Oh, compact. Compact, dibawa kemana-mana enak. Layarnya pun resolusinya juga udah Full HD+, IPS juga 60 Hz. Untuk brightness sama color gamut kurang lebih hasilnya seperti ini. Terus untuk dukungan stylus sama keyboard case sayangnya ini belum ada ya. Tapi untuk harga di under 2 juta sih aman-aman aja. masih ya. Mungkin Reasonable. stylus generik ya, bukan stylus yang Betul. spesial. Ada Iya. special levelnya. Berarti. Iya. Terus untuk performanya sendiri ini tablet pakai SoC Helio G99. Mirip lah sama yang tadi ya. Iya. Dan G100. Mm-mm. G300. Nah, cuman ini kayaknya yang bedain dia di sini ya. RAM-nya 8 GB. Iya. Kenceng sih. 2 kali dari yang lain ya. Di bawah 2 Di bawah 2 juta. Dapat 8 giga. Mm-mm. Terus untuk baterainya sendiri ini di 5500 mAh, chargingnya di 10 watt ya, standar di under 2 jutaan lah ya 10 watt. Menarik sih untuk spesifikasinya. Tapi kita coba cek dulu yang perlu diperhatikan apa dari Nah, yang perlu diperhatikan, ini baterainya agak kurang besar ya. Tapi mengingat layarnya yang kecil, ya. Ya, masih oke lah ya. oke lah ya.
Terus untuk chargingnya di 10 watt, jadi nggak kencang-kencang banget. Terus untuk performanya Helio G99, bukan yang sekencang G99 pada umumnya. Oh, jadi walaupun G99 dia nggak sekenceng G99 yang biasanya kita Agak temui rem gitu ya. dikit gitu lah. Agak direm dikit lah. Oh. Mungkin biar nggak terlalu panas. Bisa ya. Tapi tetap aja sih G99 ya mau kayak gimana pun mau di rem dikit Tetap G99. Kenceng di kelas harganya. Lanjut untuk kelebihan kedua, itu ada RAM-nya yang udah 8 GB. Jarang-jarang nih di tablet under 2 juta dapat RAM 8 GB. Ya. Terus untuk tabletnya sendiri ini ukurannya ringkas. Nah, ini sih yang menarik banget. Ini yang menarik. Ini tablet udah ada seluler 4G. Udah ada jaringan apa? malah bisa dual SIM sih ini. Oh, dual SIM. Dual SIM 4G berarti. Dual SIM 4G di bawah 2 juta, RAM 8 GB, G99. Support seluler berarti bisa buat teleponan juga dong harusnya. Ya kalau mau telepon pakai tablet sih bisa. Bisa ya. Segede-gede ya. Kemarin, iya. Oke, itu tadi satu di bawah 2 juta ya, bukan 1 sampai 2 juta sih tetap tepatnya. Soalnya di bawah 1 mungkin belum ada tablet yang proper banget buat direkomendasikan. Iya. Sekarang lanjut lagi, berapa nih? Ke 2 sampai 3 jutaan berarti ya selanjutnya ya. Ada apa nih San? Soalnya kayaknya merek favorit lu. Isan banget nih kayaknya. BA. Fanboy. Wow. Samsung banget ya. Ya, pertama di sini kita kedatangan dari Samsung. Di sini ada Samsung Galaxy Tab A11 dengan harga 1,9 juta yang WiFi only dan juga ada 2,4 jutaan yang versi seluler atau 4G ya. Oke, kita cek dari speknya dulu. Untuk OS ini sudah pakai Android 15, konektivitasnya ada 2 opsi tadi ya. Saya bilang ada 4G atau bisa WiFi only. Oke, untuk spesifikasi layar, ini ukurannya 8,7 inch, HD+, menggunakan TFT LCD dan refresh rate 90 Hz. Untuk TFT LCD ini kemungkinan besar kalau Samsung tuh panelnya berarti DLS ya. Iya. IPS Samsung. IPS Samsung tuh. Kemudian untuk aspek rasionya sendiri ini 5:3 ya. Untuk support stylus dan keyboard case sayangnya ini belum ada. Kemudian untuk SoC sendiri ini pakai Helio G99 dengan RAM 4 GB, storage 64 GB. Baterainya 5100 mAh dengan dukungan charging 15 watt. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa nih? Untuk yang perlu diperhatikan, yang pertama itu RAM dan storage-nya ini tergolong kecil ya. Dan saat video ini dibuat, opsinya hanya ada 4 GB RAM dengan storage 64 GB. Kalau 4 GB mungkin ya mirip-mirip kebanyakan di situ ya. 64-nya ini sih. Nah, Iya. Empatnya sih. Agak sempit ya. Deal breaker banget. Untuk 2026, Walaupun- 2025 mungkin ya kecil sih. Tapi tablet kalau misalnya cuma pakai buat streaming yang beberapa film butuh di-download yang doang, nggak di-download butuh gitu. nyimpan data gitu ya. Iya, nggak terlalu banyak nyimpan data sebenarnya mungkin. Iya, Ya. masih bisa Kalau lah. untuk hiburan Iya. masih oke. Makanya kenapa kok kita masih bisa masukin ke rekomendasi juga kan? Karena kelebihannya ada yang susah dilawan juga di sini. Yap. Tapi lanjutin dulu lah. Apa hal yang perlu diperhatikan lagi? Oke. Ada atau udah lanjut? Ada juga yaitu dukungan keyboard case dan stylus bawaannya ini belum ada. Tapi harusnya kalau stylus bisa pakai yang generik kan. Ya, Jadi ya. Lalu untuk dari poin kelebihannya sendiri ini ukurannya tergolong ringkas. Lalu kemudian tersedia varian 4G kalau emang dibutuhkan. Lalu dia juga udah IP52 juga. Kemudian ini One UI dengan 7 tahun update OS. Tuh, mau lawan Panjang yang banget mana? ya. 7 kali Gimana tuh? Iya. Kali update. Asal tahan aja tuh 64 GB 7 tahun. Nah, pastiin aja ya. Ya tapi kalau buat nonton-nonton doang masih kayak tadi yang bilang. Ya, Mungkin. masih wajar lah. Mungkin. Oke, next ada apa lagi? Novel mungkin Oke, yang next ini ada dari itel. Itel sekarang ngeluarin tablet. Iya. Udah lama sih. Udah lama sih, tapi ini tablet yang lumayan oke nih. Nah, ini ada itel VistaTab 30 GT. Harganya 2,3 jutaan. Dan ini katanya udah lengkap ya. Ya. Paket lengkap, ada stylus, paket ada lengkap. keyboard case. Betul. Wow. Nah, dia untuk OS-nya pakai Android 15. Konektivitasnya juga udah 4G ya. Udah bisa seluler. Layarnya lumayan gede, 11 inci. Resolusi FHD, panel IPS 90 Hz. Dan untuk hasil tesnya kurang lebih kayak gini. Stylus dan keyboard case-nya tadi udah ada. Nah, SoC-nya ya mirip-mirip sama yang tadi. Helio G99 Ultimate. Penamaan convention lah ya. Terus RAM-nya 6 GB, storage 128, baterainya 7000 mAh dan chargingnya 18 watt. Oh, 18. Naik ya. Naik. Dan Lebih kencang. RAM 6 GB. RAM 6 GB. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa nih? Oke, untuk hal yang perlu diperhatikannya pertama
Untuk kalian yang nyari layar gonjreng banget gitu, kayaknya di sini belum ya. Ini masih cenderung agak pucat warnanya. Yang kedua, ini chargingnya walaupun udah 18 watt tapi masih terasa agak lambat nih. Lalu untuk UI dan fitur-fiturnya ini gimana ya? Ini nih basic banget gitu, minim fitur lah bisa dibilang. Bukan kayak itel OS biasanya. Iya, ini bukan kayak itel OS yang biasanya. Ini jadi kayak Android polosan aja gitu. Vanilla. Ya. Mungkin emang ada nyari tapi. Bisa jadi. Mana vanilla kali. Ya. Referensi lah ya. Oke, kelebihan. Apa Untuk tuh? kelebihannya, dia tadi kan support stylus dan keyboard ya. Nah, untuk pakai stylusnya, ini punya fitur palm rejection. Di harga 2 jutaan udah ada palm rejection. Berarti beneran dukungannya komplit ya buat Komplit. stylusnya itu. Ya. Keren. Lalu dia seperti yang kita udah bilang tadi udah mendukung konektivitas seluler, ada micro SD card slot juga kalau mau expand storage-nya. Lalu pakai SoC-nya Helio G99, cukup kencang di kelas harga segini, dan paket penjualannya itu lengkap banget, sudah include keyboard dan juga stylusnya, nggak perlu beli lagi, Tinggal pakai. Mantap, nggak heran kalau bisa masuk rekomendasi ya. Iya, Kelengkapannya. 2 jutaan lengkap, tinggal pakai. Oke, lanjut kita ada Tecno Megapad 11. Oh, ini ada barangnya kan di sini. sungguhnya. Saudaranya. Oh, ini, Oh yang itu. yang ini. Iya. Nih, kebetulan Oh, banget pas tuh. banget. Kebetulan banget ya. Nah, ini ya. Buat harga ini ada 2,3 sama 2,5 jutaan ya. Dia masih pakai Android 14. Masih oke lah, masih Ya, oke masih lah. oke lah. Nah, lalu konektivitasnya dia sudah 4G. Jadi bisa pakai koneksi seluler ya teman-teman. Terus ada juga Wi-Fi versi 5. Untuk spek layarnya bisa kalian lihat seperti ini. Oke, untuk dukungan keyboard case dan stylus sayangnya tidak ada. Ini yang bedain sama yang tadi ya. Iya, gitu. Sama yang dari itel tadi. Dia cuma ada case seperti ini aja ya teman-teman. Nah, Case. folio case tanpa dukungan Keyboard. keyboard. Untuk RAM-nya dia 8 GB dan storage ada 2 opsi nih, yaitu 128 GB dan 256 GB. Itu dia beda harganya itu ya. Ya. SoC belum disebut loh. Oh iya, SoC-nya dia pakai Helio G99. Lagi. Banyak ya. Untuk baterainya dia 8000 mAh dengan dukungan charging di 18 watt. Hal yang perlu diperhatikan apa nih? Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan dia tidak ada dukungan auto brightness. Jadi kita harus slide manual gitu ya. Untuk hal yang perlu diperhatikan lainnya itu ya unitnya kan ada di lab nih. Tapi hingga saat ini belum ada kepastian ya, gitu belum ya ada buat kepastian, update-nya masih ya. ada di Android 14. Berarti yang unit kita masih nyangkut di Android 14 gitu Iya. ya. Oh gitu. Tapi kita belum tahu kalau di unit lain dapat Android 15 bagus. Ya. Oke, Semoga. lanjut lagi. Semoga. Lalu kecepatan chargingnya ya Standar aja lah ya ini ya. standar di 18 watt. ya. Poin menariknya dia performanya cukup kencang khas Helio G99. Lalu tampilan layarnya udah lumayan oke, baterainya juga terbilang awet. Lalu dia juga support jaringan seluler bisa 4G tadi. Lalu ini yang cukup menarik buat saya pribadi, ini OS-nya bersih dan minim iklan. Oh iya, katanya itu ya. OS-nya juga walaupun dia mirip-mirip tadi kayak polos vanilla gitu, tapi katanya masih ada beberapa fitur iOS juga ya. Iya, masih ada yang disematkan Iya. di sini. Itu Jadi, bedanya sama yang sebelumnya ya. jadi nggak yang Android polosan gitu ya. Nggak benar-benar stok Android berarti gitu ya. Gabungan lah ya. Hybrid. Hybrid. Nah, yang nggak kalah penting ada hardware based gyro. Oke. Kemudian ini ada yang satu lagi nih. Kayaknya gue yang sempat nge-review di awal tahun ini ya. Iya. itel VistaTab 30 Pro. Jadi tadi GT, yang ini versi Pro-nya. Iya, Pro GT. Oke, harga di 2,8 jutaan, harga terakhir yang kita dapat infonya. Padahal kayaknya waktu di awal review harganya di bawah ini. Cuman mungkin ya karena ini paketnya beneran paket komplit, mungkin kemarin harga promonya segitu. Tapi begitu naik jadi 2,8 jutaan tetap worth it banget sih harusnya. Lengkap ya. Iya, dia pakai Android 14, konektivitas seperti saudara-saudara yang lain di harga ini. Dia udah 4G dan bisa WiFi juga. Layarnya 13 inci, gede. Paling gede kayaknya. Paling gede di 13 inci. Sejauh ini ya. Sejauh ini. Iya. IPS 60 Hz Full HD Plus ya sudah standar ya. Kalau mau lihat hasil tes layarnya kurang lebih seperti ini. Bukan yang super gonjreng berwarna banget, tapi udah cukup oke lah. Bahkan mungkin banyakan orang nggak bakal komplain, tapi brightness-nya mantap banget. Udah hampir 600 nit. Jadi pakai luar ruangan mantap yang satu ini. Stylus sayangnya nggak ada, tapi keyboard case-nya ada. Oh. Jadi bawaan.
SoC seperti biasa Helio G99. Masih ya? sama, Masih. masih. Tapi ini udah pakai RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB juga. Gede. Lega nih. Baterai 10.000 mAh. Gede. Paling gede sejauh ini ya. Paling gede sejauh ini. semua nih. Charging 18 watt, tapi dalam paket penjualannya tuh cuma dapat charger 10 watt. Ya, sudah lah. Misalnya kalau tablet kan juga nggak mungkin kita tiba-tiba butuh ngecas cepet. Mungkin besar bakal kita tinggal tidur sambil ngecas. Ya. Betul. Oke, hal yang perlu diperhatikan yaitu tadi charger bawaannya lambat. Terus refresh rate 60 Hz. Mungkin ada yang bilang wah kurang kekinian. Tapi ingat, ini masih harga di bawah 3 juta. Iya. Di harga yang lebih tinggi juga ada kok yang 60 Hz. Ntar kita lihat apa itu. Kita lihat. Terus ya update OS, start juga di Android 14. Dan kalau pakai keyboard dia kerasa berat banget. Walaupun ya bukan yang sampai berat banget sampai nggak bisa dibawa-bawa, tetap lumayan oke kok dibawa-bawa. Terus buat kelebihan 13 inci, gede banget layarnya. Gede sih ini. Baterainya 10.000 mAh dan awet. Kalau 10.000 mAh tapi nggak awet. Cuma. Terus performa oke, RAM dan storage-nya besar, hardware Bezero juga, dan bonus keyboardnya ada tadi dan ya udah 4G juga. Mantap. Pantas Pantes masih laku Masuk ya. rekomendasi Walaupun juga ya. harganya udah naik tetap layak direkomendasikan. Hmm. Oke, kayaknya di 2-3 jutaan udah habis ya. Udah lumayan banyak juga Udah sih. lumayan banyak ya. Berarti kita lanjut ke yang berikutnya. 3-5 jutaan ada? 3-5 juta. Ada. Oh, ada. Ada. Kita mulai dari apa dulu nih? Oke, yang pertama ini ada Pocopad M1 atau Redmi Pad 2 Pro. Bentar, kok atau? Kembaran lagi ya nih. Karena ini basically dua barang yang sama. Oh, gitu. Sama kayak itu ya di yang rekomendasi sebelumnya ada yang namanya Pocopad sama Redmi Pad Pro. Nah, ini penerusnya. Ini penerusnya. Oh, gitu. Oke. Gimana tuh? Oke, untuk Pocopad M1 ini dia harganya di 3,9 jutaan. Untuk Redmi Pad 2 Pro-nya di 4,4 jutaan. Selisih 500.000 ya? 500.000. Walaupun barang yang sama. Barang yang sama. Oh, Cuman gitu. kan kalau Poco kan dia online only. Jadi kan kalau udah harga segini kan pasti ya kita nggak mau menutup mata lah kalau masih banyak orang yang ingin belinya itu lihat langsung Beli dulu. langsung di toko. Nyoba-nyoba Nyoba-nyoba dulu dulu. gitu. Oke. Jadi masih wajar lah. Isinya apa tuh kira-kira? Untuk OS dia pakai Android 15 dengan UI HyperOS 2. Untuk konektivitasnya ini Wi-Fi only. Untuk layarnya dia punya ukuran 12,1 inci, resolusinya 2,5K, IPS 120 Hz. Dan hasil tes brightness dan color gamutnya kira-kira seperti ini. Untuk stylus ada, tapi dia dijual terpisah. Keyboard case juga ada, tapi dijual terpisah. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon Ini M1 ya? Pakai M1. chip M1 atau enggak? Oh, enggak dong. Ya. Beda. Beda kubu. Oh, gitu. Iya. Ini Terus pakai apa? Helio G99 lagi? Kayak Enggak sebelumnya? dong. Oh, enggak. Masa pakai itu terus? Nah, Terus ini apa dong? Kayak apa Ini ya? pakai Snapdragon 7S Gen 4. Wih. Ada naga sekarang. Mulai naga ya. Sekarang ya. Mulai serem speknya. Mulai serem. Tapi harganya memang jauh sih bedanya ya. Iya. Iya, gapnya udah Expected jauh. lah. Expected untuk harganya. Oke, untuk RAM-nya dia 8 GB dan storage 256 GB. Lega lah. Baterainya 12.000 mAh, gede. Oh, gede. Chargernya ini 33 watt. Udah beda dari yang di 1.2 tadi. Oke. Ini menarik sih. Pantas saja masuk ke rekomendasi walaupun dua barang yang sama ya dua-duanya masuk. Hal yang perlu diperhatikannya ada apa aja? Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan ini dia sebenarnya punya palm rejection, tapi secara default itu tidak diaktifkan ya. Jadi kita perlu aktifkan manual sebelum misalkan mau pakai gambar atau apa gitu, biar tangan kita nggak masuk gitu ya. Lalu dia walaupun 33 watt tadi ya, ini chargingnya agak lama. Karena Baterainya gede sih. Baterainya gede. Mungkin kalau dikasih yang lebih tinggi bisa lebih cepet. Terus nextnya? Oh ya, ini ya khas HyperOS di Poco dan Redmi ya. Ada iklan di aplikasi bawaan. Oh ya. Standar. Tipikal. Kelebihannya ini layarnya gede 12 inci dan juga baterainya walaupun tadi chargingnya lama tapi dia awet loh. Dan juga untuk speaker dia lumayan lantang. Ada hardware gyro juga dan untuk Redmi Pad 2 Pro dia dapat update OS 5 kali dan 7 tahun security update. Oh ya, untuk yang Pocopad M1 dia juga sama ya. Untuk update OS-nya dia 5 kali dengan security update 7 tahun. Oke, lanjut lagi. Ada apa nih di sekitar 3 sampai 5 juta? Ada apa, San? Ini kayaknya horor dah. Salah. Honor. Bukan. Ih, bikin takut deh. Bapak-bapak. Oke, ini ada Honor Pad 10 dengan harga 5 jutaan.
OS-nya ini udah pakai Android 15 dengan Magic OS 9.0. Konektivitasnya ini Wi-Fi only dengan spesifikasi layarnya 12,1 inci, 2,5K IPS 120 Hz, aspek rasionya 16:10, dan untuk hasil tes brightness dan color gamutnya bisa dicek di tabel berikut ini. Kemudian untuk paket penjualannya sendiri, ini sudah ada stylus dan keyboard case dari Honor. Satu paket langsung ya? Nah, jadi emang satu paket nih, lengkap. Mantap, beli mantap, langsung mantap. pakai. Oke, untuk SoC ini pakai Naga Snapdragon 7 Gen 3. Kalau yang tadi 7S, nah ini yang pakai yang 7 biasanya ya, tapi Gen 3. Untuk RAM 8GB, storage-nya 256GB, baterai 10.100 mAh dengan dukungan charging 35 watt. Lumayan nih, menarik nih, di atas kertas lumayan oke. Iya. Hal yang perlu diperhatikannya apa kira-kira? Nah, untuk hal yang perlu perhatikannya sendiri, mungkin teman-teman udah lihat di tabel yang tadi, di sini belum ada mode warna yang mendekati 100% DCI-P3. Jadi mungkin kurang gonjreng aja buat beberapa orang. Tapi harusnya 100% sRGB dapat lah ya. Ya, kalau makanya itu sudah ya preferensi masing-masing lah ya. Kemudian belum ada tempat untuk naruh stylus ke tabletnya. Jadi hati-hati aja kalau stylusnya hilang. Nah, dari sisi menariknya nih, Pal. Layarnya gede dengan refresh rate 120 Hz. Akhir 120 Hz ya. Akhir dapat. Terus paket penjualannya juga lengkap. Tadi udah ada keyboard case dan juga stylusnya juga. Kemudian ini juga sudah terintegrasi dengan ekosistemnya Honor. Dan terakhir speakernya lantang. Jadi untuk multimedia ini sudah oke lah. Oke, tadi itu yang sampai 5 juta ya. Sekarang kita lanjut lagi berapa nih? 5 sampai 7 5 juta. sampai 7 juta. Ada apa nih, Jaki, yang menarik? Nah, di sini ada Xiaomi Pad 7 atau Poco Pad X1. Atau lagi nih? Atau lagi soalnya ini saudaraan ini. Rilisnya bareng nih ya? Sama yang Poco Pad M1. Iya kan dibalik Ya. Kan dibalik Oh kemarin. iya. Bareng sama Poco F6 ya kan? Sorry banget, emang suka kayak gini. Suka menambahkan informasi dan salah. Nambah salah. Tapi yang lucu, harganya selisihnya ternyata tipis ya yang ini. Tipis kalau yang ini tipis. Beda kayak yang sebelumnya. Yang 500.000 kan. Tapi ini kenapa kok yang lucu kebalik ya? Xiaomi-nya yang lebih murah. Mungkin karena udah rilis duluan kali ya. Ya mungkin udah oh, iya, lebih lama Iya, ya. iya. X1 kan baru dia. Untuk harganya Xiaomi Pad 7 dibanderol mulai dari harga 5,4 jutaan. Poco Pad X1 ini dijual di harga 5,6 jutaan. Untuk OS-nya ini pakai Android 15 dengan UI HyperOS 2. Konektivitasnya udah pakai Wi-Fi 6E, spesifikasi layar ini di 11,2 inch dan ini udah pakai panel IPS 144 Hz. Udah mulai 144 nih. Mulai sangar. Mulai sangar. Untuk hasil pengujian layarnya ditampilin di sini ya. Lanjut, untuk stylus sama keyboard case, sayangnya ini tidak termasuk dalam paket penjualan. Oke. Tapi dukungannya ada ya? Dukungannya ada. Jadi Dan barangnya dijual tersedia terpisah. juga kayaknya ya. Sedia. Tersedia. Terus untuk SoC-nya ini pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3. Ada plusnya. ada plusnya. Pakai plus. Kenceng nih. Kencang ini, kencang. Untuk RAM-nya ini di 8GB, storage-nya 256GB, baterai 8850 mAh. Charging-nya ini di 45 watt. Oke. Bukan 33 ya. Ya, Naik lagi dong. naik lagi dong. Harga naik. Kan harganya juga naik. Oke, hal yang perlu diperhatikannya ada apa? Hal yang perlu diperhatikan di sini sayangnya masih Wi-Fi only ya. Oke, lanjut untuk hal yang perlu diperhatikan selanjutnya, ini stylus dan keyboard case-nya masih dijual secara terpisah. Nah, ya setidaknya ada lah dan bisa Ada. dibeli. Support juga. Kelebihannya ini tablet udah termasuk performanya kenceng ya, 7 Plus Gen Iya. 3. Plus Gen 3. Kualitas layarnya juga tergolong bagus, ukurannya juga nyaman untuk dibawa kemana-mana dan desainnya premium. Oke. Ya 11 inci masih lumayan lah ya. Iya, lumayan. Layar gede-gede banget juga. Enak Lepas lah juga, ini. dipakai buat secondary monitor juga enak. Jadi setelah Xiaomi Pad 7 dan Poco Pad X1 yang kembaran tadi itu di 5 sampai 7 juta ada yang menarik lagi nggak? Ini juga ada dari brand Samsung sendiri. Ini ada Samsung Galaxy Tab S10 FE dengan range harga di 6 jutaan, baik yang Wi-Fi only maupun yang varian 5G. Ah, berarti itu ya.
Ini yang FE polos bukan yang FE plus ya? Betul. Oke, gimana nih? Nah, untuk layarnya 10,9 inch ya dengan resolusi QHD+ dengan panel IPS 90 Hz. Dia support stylus dan ini ada dalam paket penjualannya. Sayangnya S Pen ya. ya, dan sayangnya untuk keyboard case-nya sendiri ini belum ada dalam paket penjualannya. Untuk SoC ini pakai Exynos 1580 dengan RAM 8GB dan storage-nya 18GB. 128 sih ya. Ya, nggak apa. Untuk baterai dia 8000 mAh dan charging 45 watt. Untuk yang perlu diperhatikan seperti yang di-mention tadi, ini storage-nya hanya 18GB. Ya kalau kita memang udah banyak pakai cloud dan ya harga segini sih seharusnya udah banyak yang pakai cloud ya. Betul. Dan mungkin kalau pakainya lebih karena buat gambar-gambar, terus buat nonton streaming masih cukup lah harus 128GB. Terus performanya bukan yang super kencang, tapi bukan yang terasa pelan juga. 1580 masih lumayan kenceng loh. Itu Itu di yang dipakai Galaxy di A kan? A55 apa A56 ya? A56 sepertinya sih. A56 ya, yang baru berarti. Terus ini sayangnya bukan pakai yang Super AMOLED atau Dynamic AMOLED, jadi ini masih pakai IPS. Ya tapi karena itu namanya FE. Makanya Lebih terjangkau segmentasi kan. ya. Iya. Wajar lah. Dan ini bukan layar yang kelihatan jelek juga sih. Masih oke kok. Nah, untuk kelebihannya sendiri ini sama kayak Samsung yang sebelumnya. Ini update OS-nya panjang yaitu sampai 7 tahun. Kemudian dia support S Pen dan punya rating IP68 loh. Ini jarang-jarang bisa kita temui di tablet. Bahkan hampir di semua list kita kali ini ya. Iya, kayaknya list ini nggak ketemu yang lainnya IP68. Soalnya di bawah 10 sepertinya memang jarang sih ya. Jarang. Justru malah tadi kebanyakan 52. IP52. Ya. Iya. Dan lalu ada juga yang versi 5G ya. Nah, ini makanya ini juga support 5G. Oke, itu 5-7 jutanya. Sekarang kita lihat yang harga di atasnya lagi ya, 7-10. Ini dari Xiaomi lagi. Tapi kalau ini beneran Xiaomi. Nggak ada atau. Nggak ada Redmi, bla 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 atau Poco bla bla bla, nggak ada. Ini cuman Xiaomi doang. Ada Xiaomi Pad 7 Pro. Oke, ini yang itunya ya, jagoannya berarti. Ya betul. Ini harganya di 7,4 jutaan. Oke. OS-nya pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Konektivitasnya Wi-Fi only. Layarnya 11,2 inci, resolusinya 3,2K, refresh rate 144 Hz, aspek rasionya 3:2. Untuk stylus dia ada namanya Xiaomi Focus Pen, tapi ini nggak masuk dalam paket penjualan ya. Ini dijual secara terpisah. Nah, untuk keyboard case juga sama. Untuk speknya, ini SoC-nya makin ngeri nih, makin ke atas nih. Ya udah mulai 8. Snapdragon 8S Gen 3, Snapdragon 8 udah mulai Kepalanya 8 masuk. ya, udah ke 7 lagi ya. Ya. Dan 8S Gen 3 ini seharusnya nggak terlalu panas. Nah, Ya. dikalemin dikit. RAM-nya gede, 12 GB, storage-nya juga gede, setengah tera. Enggak. Baterai Sadis. 8850 mAh dan chargingnya 67 watt. Makin kenceng. Makin kenceng. Naik Oke, terus. mantap. Hal yang perlu diperhatikannya, ini plus minus lah. Mungkin kalian ada yang cocok dan enggak dengan HyperOS, tapi harusnya HyperOS di Xiaomi ini bebas iklan kok. Lalu dia masih Wi-Fi only, nggak ada konektivitas selulernya. Dan ini stylus dan juga keyboardnya itu masih dijual secara terpisah. Jadi ya kalian harus beli lagi, nggak langsung dapat dari paket penjualannya. Sama katanya infonya itu ya. Kalau beneran serius, cobain dulu stylusnya sebelum mau beli. Oh ya, pastikan Bisa ke- stylusnya udah cocok apa enggak sama kalian. Jadi lebih baik coba di offline store-nya gitu ya. Iya. Tapi kabarnya gampang nyarinya ini di offline store-nya. Ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Dari kelebihannya gimana? Ya, pertama, ini performanya udah kenceng banget. Snapdragon 8S Gen 3. RAM-nya gede, 12 GB, storage-nya gede, setengah tera. Oke. Terus desainnya premium, bodinya tuh tipis, dan ini cukup ringan. Nah, Terus layarnya juga, udahlah ini mantap banget, berkualitas banget. iya lah, udah kelas atas soalnya. Kelas atas. Iya. Launch lah. Nggak heran lah kalau yang ini masuk di Iya, rekomendasi ini. Menarik banget lah yang ini. Oke, yang berikutnya ini, nah, Xiaomi Buat- lagi. bukan. Ini Beda justru malah lagi. dari itu tim Inspiratornya Xiaomi. Inspirator apa Xiaomi ya? Tim buah-buahan atau produknya Apple. Di sini kita nemu ada 3 yang sebenarnya layak buat direkomendasikan di kelas harga ini ya. Yang pertama itu ada iPad 11 Gen. Ini baru 2025. Barang baru. Ya, cuman dia memang pakai SoC-nya pakai yang A16. Oh, belum yang M series ya. Iya. Dia ada 2 versi. Nah,
di 128 GB itu 6,1 jutaan dan 256-nya itu di 8 jutaan, 8,5 jutaan gitu. Lalu berikutnya tuh ada juga iPad Air M3. Ini yang kencang. Oh, ini udah. Oh, ini benar yang namanya premiumnya. M3 ya. Iya, Bukan M3. namanya doang yang Nah, kalau ini M3. benar M3. gitu. Betul. Gitu. Untuk harganya tapi memang agak tinggi di 9,4 jutaan, 128 GB juga. Kemudian ada satu lagi itu yang ini yang lebih ringkas, iPad Mini 7. Dia pakai A17 Pro, jadi kencang juga. Kencang sih. Masanya juga sama, 128 GB. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi untuk ini tinggal dipilih aja sesuai dengan yang kebutuhannya seperti apa. Yang kencang banget ada, yang ringkas juga ada, yang Masih menengah. terjangkau juga Iya, ada. menengah terjangkaunya ada. Ya. 6 juta loh Iya, mulainya. 6 Benar juta. gitu. Dapat Jadi iPad. kalau kalian emang nyarinya yang bisa integrated sama ekosistemnya Apple ya, tiga ini nih Bisa yang di dulu bawah banget 10 juta nih. Ini udah Iya. mantap nih tiga-tiganya. Nggak akan salah pilih lah ya. Betul. Tinggal di-adjust aja sama budget dan kebutuhan. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin yang paling banyak terjangkaunya 128 GB. Ah. Buat harga setinggi ini sih mungkin dipertimbangkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau enggak. Kemudian layarnya juga masih 60 Hz. Ah. Semuanya ya? Full motion ya. Iya, belum yang Semuanya 60 Hz. Pro-nya itunya. Tapi buat kelebihannya ya iPad. iPad still iPad. Ekosistem Apple ya. Ya. Iya, sudahlah, nggak perlu dibilang kelebihannya bla 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 banyak banget. Ya. Ini iPad. Ini iPad. Titik. Tetap kualitasnya ya memang kualitasnya Apple sudah. Betul. Fitur-fitur, kemampuan lainnya ya Apple banget. Gimana nih di 7 sampai 10? Apa ada lagi yang lain atau cuman tadi tuh Xiaomi dan produk-produk Apple? Ada nih. Apa Ada tuh? tablet gaming. Tablet gaming. Yoi. Mereknya? Bukan Xiaomi, bukan Samsung, bukan apa? Lenovo Legion, bro. Laptop dong. Nah, laptop dong. Tablet. Emang ada? Ada. Oh. Ini Legend Tab Wah. Gen 3. Belum subscribe jagat ya sampai nggak tahu. Waduh, Cek. Parah ya. Coba cek di website Jagat Review artikel tentang Lenovo ini siapa yang nulis, siapa yang datang ke launchingnya. Oke. Gimana harganya berapa nih? Untuk harganya ini ada dua varian, ada 7,1 jutaan untuk 12256. Wah, 7 jutaan. 17 Yes. Terus ada juga yang varian 9 jutaan dengan RAM 16 GB dan storage setengah tera atau 15 GB. Mantap. OS-nya ini udah pakai Android 15 dengan konektivitasnya ini Wi-Fi only. Untuk spesifikasi layarnya sendiri ini tablet 8,8 inch, layarnya 2,5K, panelnya IPS dengan refresh rate 165 Hz. Bukan tinggi ya. 144, bukan 120, 165. Gaming banget tuh. Tinggi. Aspek rasionya 16:10 dan untuk hasil tes layarnya sendiri bisa dicek di tabel berikut ini ya. Nah, untuk stylus dan keyboard case sayangnya ini belum ada. Tapi memang tablet gaming. Iya. Peruntukannya juga nggak ke arah sana sih, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan SoC-nya ini pakai Snapdragon 8 Gen 3. Bukan S ya. Bukan S ya. Bukan S Nggak pakai dan S. bukan 7 Bukan series. Jadi Gaspol. Untuk RAM tadi ada dua varian, ada 12 GB atau 16 GB. Untuk storage-nya juga dua varian ya tadi, 256 GB atau 512 GB. Untuk baterainya 6550 mAh dengan charger 68 watt. Hal yang perlu diperhatikan apa nih? Yaitu konektivitasnya ini masih Wi-Fi only, tapi rata-rata tadi juga udah masih Iya. Wi-Fi only juga ya, jadi nggak terlalu masalah. Kemudian daya tahan baterainya mungkin tergolong agak kurang buat dipakai gaming. Terus buat yang pengen gaming sambil colok earphone, nah sayangnya ini belum ada earphone jack-nya. Dan juga untuk slot microSD sayangnya ini belum ada juga. Terus untuk harga yang sama ada versi 8 Elite, tapi ini nggak resmi. Kita nggak rekomendasiin loh yang nggak resmi. Terus buat kelebihannya apa nih? Untuk kelebihannya sendiri, ini dari bodinya sendiri ya, ini tipis, ringan, 8,8 inch yang pas untuk digenggam. Jadi mau main game itu udah proper lah, enak kalau Sweet buat spot saya. buat gaming sih. Iya. 8 inch. Terus refresh rate layarnya juga ini kencang, 165 Hz. Dan ini udah banyak juga game yang sudah support jalan di atas 60 FPS, makin asik lagi. Kemudian performanya tinggi, at Gen 3 ya tadi. Terus fitur gamenya juga banyak, fitur produktivitasnya juga banyak. Punya 2 port USB-C. Oh, gaming banget. Nice. Gaming banget. Dan USB-nya ini juga support display out loh BTW. Oh, mantap. Kemudian fitur konektivitasnya juga berlimpah. Nggak heran beneran gue yang ini masuk juga sih ya. Mantap Ini sih memang. tablet
menarik banget sebenarnya. Iya. Tablet gaming betulan, Betulan. bukan gaming-gamingan. Ini tapi buat produktivitas juga masih oke. Karena kencang. Dan kenceng. Sayangnya itu ya kalau tiba-tiba bisa dapat keyboard case sama stylus, Pak. Oh, itu udah. Udah all pakai rounder tablet luar ya. biasa. Kap. Oke, jadi kayaknya sepertinya itu ya rekomendasi kita dari berapa tadi 1 juta sampai 10 juta. Tapi seperti biasa, ada honorable mention. Ya. Betul. Apa aja nih masuk honorable mention? Mungkin kita agak cepetan aja ya, soalnya mungkin kayaknya videonya udah lumayan panjang ini. Kita bahas sesingkat-singkatnya aja ya. Yang pertama ini ada dari Huawei MatePad SI 11 inci. Ini harganya 2,5 jutaan. Itu RAM-nya 6 GB dengan storage 128 GB. 6 giga ya? Lumayan. 6 GB. Ya, di harga segitu ini lumayan. Lalu berikutnya masih ada dari Huawei lagi. Ini ada Huawei MatePad 11,5 Papermate Edition. Oh. Ini harganya 6,8 jutaan, RAM 8 GB, storage 256. Yang perlu diperhatikan dari tablet-tablet Huawei ini itu masih kurang pas rasanya kalau kalian itu masih bergantung banget dengan ekosistemnya Google. Iya. Walaupun sebenarnya ada triknya supaya layanan Google ini bisa jalan, tapi kita sih nggak merekomendasikan lah untuk memakai trik-trik kayak gitu. Keamanan lah ya. Ya. Buat Nextnya ada apa? kelebihannya sih sebenarnya banyak sih ya. Ya, kelebihannya ya tablet Huawei itu oke-oke kok. Layarnya bagus, terutama speakernya bagus. Terutama ini yang Papermate Edition gitu, itu tuh dia punya Anti-glare. lapisan khusus yang anti glare dan itu tuh kayak Minim matte pantulan. effect gitu, minim pantulan. Oke. Ada apa lagi nih yang bisa kita honorable mention lah? Ada brand lokal nih. Apa ada tuh? Advantep VX Neo. Nah, ini spesifik buat yang nyari tablet di bawah 1,5 juta yang bisa 4G. Betul. Tadi kan kita bilang di 1 sampai 2 juta kayak susah banget. Nyari Dulu banyak, kenapa sekarang makin dikit itu kan? Nah, ini salah satunya yang seluler ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan apa nih? Performanya belum terbilang tinggi untuk kelas harganya, tapi ya harganya 1 jutaan ya. Terus chargingnya yang pelan, chargernya 10 watt dengan baterai 6200 mAh gitu. Oke, kelebihan? Dari kelebihannya, seperti yang dibilang tadi, ini support 4G, bahkan dia bisa dual SIM loh. Oh, oke. Terus layarnya juga cukup besar di 10,1 inch. Oke, ada lagi yang lain apa lagi nih? Oke, next ada Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Oke, untuk harganya ini dia ada 2 variannya ini. 4,9 jutaan untuk yang Wi-Fi only dan juga 5,9 jutaan untuk yang punya dukungan 5G. Jadi ini dia ada support versi 5G yang juga. support seluler juga. Untuk OS-nya dia One UI lah ya. One UI 7 berbasis Android 15. Konektivitasnya ya sama kayak yang disebut tadi, udah Wi-Fi dan 5G. Oke, untuk kalian perlu perhatikan dia RAM-nya 6 GB dan storage-nya cuma 126 GB. Mungkin untuk kelas harganya agak kurang sih. Iya, agak kurang besar. Nggak sempit Ya, dikit berharap lah. 256 lah paling enggak. Iya. Tapi kelebihannya ini yang susah dilawan. Apa Update itu? OS 7 tahun. 7 kali, sorry. Update OS 7 kali dan security patch 7 tahun. Khas Samsung. Samsung banget. Aja. Walaupun dia judulnya namanya Lite ya, tetap dikasih Iya. treatment 7 tahun, 7 tahun. Dan dia udah include S Pen. Khasnya Galaxy iya. Tab. Galaxy Tab. Dan ini S series tambahan sih. Iya Ya, sih. Oke, lalu ada apa lagi nih? Oke, lalu ada Infinix Xpad GT. Iya, review dulu nih. Oh iya. Ingat banget Satu itu. barang buat 3. Nah, Tapi itu kan jadi itu ya. Tes mereka beneran layak jadi reviewer apa enggak ya? Kemarin atau katanya layang berarti layak. layak. Untungnya layak. alhamdulillah guys. Alhamdulillah masih Guys, bisa ya. Nyata. muncul lagi di Gimana barang ini? Ini adalah tablet gaming dari Infinix di harga 6 jutaan. Jadi kalau emang kalian ngincar gaming di harga 6 jutaan, ini salah satu opsinya. Nah, dia layarnya 13 inci, gede loh ini. Lalu dia refresh rate-nya sudah 144 Hz. Ya, gaming. Gaming sini. Nah, menariknya lagi, SoC-nya yang dipakai adalah Snapdragon 888. Panas gak sih? Tuh, Jangan ngomong. Jangan dikeroyok, Triple 8 di sini adem, Bro. dan stabil. Justru malah kepikirannya jangan-jangan triple itu cocoknya buat tablet gini. Nah, itu dia. Yang penyebaran panasnya lebih merata. Jadi mungkin selama ini panasnya dia karena ketahan form factor. Iya. Bisa jadi. Yang lebih lucu lagi kalau baca di itu ya, kalau nggak salah waktu baca skrip kalian, walaupun dia namanya gaming, dia ada stylus sama keyboard case ya. Iya. Nah, itu. Dan itu apa ya? Bisa untuk produktivitas. 13 inci Dia dapat include- keyboard, stylus itu mantep banget sih. Udah kayak laptop lah. Iya. Dia udah include di dalam paket penjualan loh. Betul. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, dia masih Wi-Fi only. Cuman wajar lah ya untuk harga segini. Lalu berikutnya, dia masih
start di Android 14 dan dia UI-nya itu masih Android stock atau Android vanilla gitu. Jadi fitur-fitur khas XOS yang biasanya ditemukan di HP Infinix itu tidak ditemukan di sini. Tapi ini preferensi lah ya. Mungkin ada yang suka stok Android. Buat kelebihannya apa nih? Oke, untuk kelebihan yang pertama dia paket penjualnya sangat amat lengkap. Dia udah include stylus dan keyboard case-nya juga. Lalu poin menarik berikutnya adalah bodinya solid dan tipis untuk tablet 13 inci. Jarang-jarang loh. Lalu kualitas speakernya terbilang sangat baik untuk kelas harganya. Mantap. Nah, seperti yang tadi disebutkan, performanya adem dan stabil dan kenceng juga. Lalu poin menarik berikutnya dia bisa menjalankan beberapa game di atas 60 Hz, bisa 120 FPS lah. Oke. Yang menariknya lagi, dia support display output. Oke, Untuk ini kita nggak expect pas Iya, review ini ya. Expect loh. Iya. Mantap. Kapan lagi Infinix bisa gitu? Tapi tetap aja dia masuknya ke honorable mention ya. Karena dia masih start di Android 14. Untuk Oke. harga kelas gini sih minimal Android 15 15. Ya setidaknya ada Infinix masuk. Soalnya tadi udah Itel ada, dari Tecno juga ada, Infinix doang yang nggak masuk. Dengan ini lengkap Transcend Holding. Walaupun honorable ya. Ya walaupun honorable. Setengahnya mas. Tapi memang layak lah itu buat direkomendasikan yang satu itu. Mantap. Menarik juga Lepas dari sebenarnya. itu emang layak sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk rekomendasi tablet ke akhir tahun 2025 ini yang seharusnya masih oke lah buat awal tahun 2026 nanti. Betul. Jadi tadi ada berapa? Harga 1 juta sampai harga 10 juta. Termasuk yang honorable mention ya. Oke, jadi apa lagi nih yang mau dibahas? Sudah selesai. So far udah habis. Ya, di listnya sih sudah habis ya. Ya, listnya udah habis. Agak banyak. Semoga bisa jadi pilihan yang baik buat yang lagi cari tablet di akhir tahun ini. Sekedar ngingetin juga, kita sudah punya beberapa rekomendasi yang sudah tayang sebelumnya. Ada smartphone, mulai dari yang terjangkau sampai yang premium juga udah ada. Ada apa lagi? Laptop lengkap. TWS. Ada ya TWS, headphone dan lain-lain. Ada sepatu juga. Nah, Sepatu juga ada. Nih Oke, ada jadi- yang bawa smartwatch juga kemarin. Bahkan lupa ada itu. Jadi kalau seandainya memang lagi cari barang-barang itu, langsung cek aja rekomendasinya. Ya. Oke, sekian dulu. Gimana nih? Sekian. Kan? Sekian. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.